Jumpa kembali dalam kalam pada hari ini, dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sudah sering kita dengar, yaitu tentang kesabaran. Dan sebelum kita bersama-sama masuk ke tema yang akan kita dalami dan kita refleksikan bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menyediakan diri kami dibentuk dan juga diingatkan serta diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami menyediakan diri kami memberikan waktu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kami pergunakan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan kami merenungkan firman Tuhan. Dan di saat hari ini kami ingin bersama-sama semakin mengerti, semakin memahami bagaimana kami harus bersikap di tengah situasi krisis yang harus kami jalani saat ini. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap untuk diperbaharui. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesabaran, saya ingin memberikan kita dua opsi tema. Opsi yang pertama adalah sabar sampai kapan. Yang kedua adalah sabar seperti apa. Kira-kira jika kita diperhadapkan dengan dua tema seperti ini, mana yang akan kita pilih? Saya ingin mengajak kita semua untuk memilih opsi yang kedua. Dengan opsi yang kedua, kita tidak lagi terjebak dalam waktu. Kita tidak lagi memikirkan soal waktu berakhirnya situasi krisis ini, tetapi kita lebih akan memikirkan di tengah situasi krisis seperti ini, bagaimana sikap kita dan sikap seperti apa yang bisa kita terus upayakan. Nah, dari itu, kita akan bersama-sama melihat tentang kesabaran. Berbicara tentang kesabaran, dalam kesabaran itu ada dua. Ada sabar terhadap hal yang diinginkan, tapi ada juga sabar terhadap hal yang tidak diinginkan. Jadi ada dua hal yang memang perlu kita sabar. Sekalipun kita punya keinginan, kita juga harus sabar. Sekalipun kita tidak ingin, kita juga harus sabar. Misal, saat ini kita sedang punya keinginan untuk bisa lekas pulih dari situasi krisis yang saat ini kita hadapi bersama. Itu pun membutuhkan kesabaran. Inilah dua dimensi dari kesabaran. Berbicara tentang kesabaran, jika seseorang tidak lagi punya kesabaran, jika orang mudah terperangkap dalam suasana yang cemas dan kalut, maka dampaknya adalah dia bisa memiliki stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan inilah yang akhirnya membuat orang di sekitarnya menjadi stres juga. Jika kita cemas, orang yang ada di sekitar pun juga ikut cemas. Dampak yang kedua adalah orang kalau tidak bisa bersabar, maka akan mudah juga menyalahkan orang lain. Siapapun orang yang kita jumpai, itu bisa menjadi sasaran emosi kita, rasa kecewa kita, rasa jengkel kita. Dan yang dampak yang ketiga adalah kita menjadi kurang mampu untuk bersyukur. Pak, di tengah situasi seperti ini apa yang harus kita syukuri? Banyak. Di kalam beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan ada banyak sekali hal di masa-masa krisis ini yang bisa membuat kita bersyukur. Ada banyak hal-hal positif yang sungguh itu terjadi karena pandemi ini. Bukankah itu sesuatu hal yang membuat kita layak untuk bersyukur? Dan jika kita tidak punya rasa sabar, maka kita kurang punya kemampuan untuk berkarya di tengah situasi yang memang menyisakan seperti ini. Nah, itu adalah dampak-dampak dari ketidakmampuan kita untuk bersabar. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, apakah kalau sabar itu tidak boleh lelah dan tidak boleh mengeluh? Jelas, sangat diperbolehkan. Kita lelah karena kita manusia. Kita mengeluh karena itu adalah ungkapan perasaan kita. Namun,
Jangan sampai rasa lelah kita kemudian menghambat karya kita. Jangan sampai rasa lelah kita kemudian kita tularkan ke orang lain yang akhirnya itu juga membuat orang lain merasa lelah. Dan saya berharap juga setiap keluhan yang kita sampaikan itu adalah keluhan yang sifatnya tidak membuat seseorang merasa hancur. Kita boleh mengeluh, misal, aduh aku lelah, aduh aku bosan seperti ini, aduh situasi seperti ini gak enak ya. Itu keluhan. Tetapi keluhan yang bersifat menghancurkan bisa jadi situasi seperti ini itu tidak membuat kita bisa ngapa-ngapain. Memang ya itu orang-orang yang bikin situasi jadi kayak gini, kapan sadarnya? Itu keluhan yang akhirnya berdampak pada menyalahkan hal-hal di luar diri kita. Maka dari itu surat Petrus pada bacaan kita di hari ini ingin memberikan kita sebuah kekuatan. Surat 1 Petrus ini adalah surat untuk orang Kristen yang saat itu sedang mengalami penderitaan karena mereka memutuskan untuk mengikut Kristus. Bayangkan ketika mereka memutuskan untuk mengikut Kristus, disitulah mereka justru memiliki penderitaan. Dan surat Petrus ini berisi tentang sebuah pengharapan kepada umat agar di tengah situasi yang menyesakkan, di tengah situasi yang menggelisahkan, mereka tetap bisa punya semangat, mereka bisa punya pengharapan, dan pengharapan itu didasarkan pada kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Yesus ke surga. Itulah yang menjadi semangat bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, role model yang diberikan Petrus untuk umat di masa itu adalah Yesus sendiri. Umat di saat itu diajak untuk melihat dan meneladani kesabaran Yesus di dalam menampaki masa-masa yang penuh penderitaan. Maka dari itu, mari kita lihat bersama teks yang menjadi bacaan kita di hari ini. Di dalam teks yang kita baca tertuliskan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Teks ini jangan sampai membuat kita salah paham atau membuat kita memiliki perspektif yang kurang tepat di dalam membaca teks ini. Perspektif yang kurang tepat adalah jika kita rajin berbuat baik, maka orang tidak akan mungkin berbuat jahat terhadap kita dan kita tidak akan mungkin tertimpa hal buruk. Karena firman Tuhan berkata demikian. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Yang dimaksudkan oleh teks ini adalah berbicara tentang kesetiaan Allah. Ketika seorang terus mengupayakan kebaikan, terus berusaha untuk menebarkan kebaikan, maka Allah adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa akan menjaga anak-anaknya dan akan membuat anaknya ini tidak akan sampai betul-betul hancur. Mengalami penderitaan pasti, jatuh pasti, terluka pasti, sakit pasti, kecewa pasti. Tetapi itu tidak akan membuat kita sampai betul-betul jatuh. Inilah yang perlu kita pahami. Di dalam surat Kolose 1 ayatnya yang ke-11 juga tertulis demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ingat, ada kata-kata menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu itu bisa hal yang memang nyaman, tapi juga bisa situasi yang sangat tidak nyaman. Dan di tengah situasi yang sangat tidak nyaman ini, kita diberikan kuasa, kemampuan untuk menanggungnya dengan tekun dan sabar. Jadi kalau tadi yang pertama rajin dan baik, di sini juga diingatkan kembali tekun dan sabar. Ketekunan dalam bahasa aslinya itu berbunyi pomone. Dan kesabaran itu adalah makrotimia. Keduanya saling terkait erat dan tidak bisa dipisahkan. Jika ketekunan itu berbicara tentang ketabahan di dalam menangani situasi sulit. Ketabahan itu berbicara tentang bagaimana kita terus berjuang, berjalan di tengah situasi yang sangat menyesalkan. Tapi jika berbicara tentang kesabaran, maka ini juga terkaitnya adalah dengan diri kita sendiri. Jadi kedua hal ini terkait erat. Bagaimana kita sabar terhadap sendiri dan
kita juga bisa tekun untuk menjalani situasi yang saat ini memang sedang tidak nyaman bagi kita. Dan bahkan di sini dituliskan juga ada kata-kata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bayangkan, bagaimana mungkin menderita namun berbahagia? Tetapi ada tambahan kata, karena kebenaran. Jika memang hanya menderita saja, tentu itu tidak berbahagia. Tetapi jika menderita karena kebenaran, itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi diri kita dan juga bagi iman kita. Sebagai contoh, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di masa-masa krisis ini. Saya teringat kemarin teman saya mengupdate story, memposting sebuah cerita di Instagram. Teman saya ini adalah sebuah artis di media sosial. Dia adalah influencer kalau bahasa zaman sekarangnya. Dia punya banyak penggemar, dia punya banyak pengikut. Dan apa yang dilakukan oleh influencer ini? Di tengah situasi yang krisis seperti ini, dia menderita juga. Saya tanya pekerjaannya dia bagaimana, dia juga mengalami kelesuan. Dia bekerja sebagai seorang musisi. Tetapi karena followernya dia banyak, sebenarnya dia bisa saja memanfaatkan followernya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bisa saja berjualan makanan, dia bisa berjualan apapun dan pasti followernya akan banyak yang membeli. Karena saya pernah melihat story-storynya dia dan banyak yang mau membeli barang-barangnya dia. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan teman saya ini membuat saya cukup kaget dan tersentuh juga. Yang dilakukan adalah dia mempromosikan teman-temannya yang lain yang punya pekerjaan. Jika teman-temannya sesama musisi beralih profesi sementara menjadi juru masak, juru gambar juga mungkin, atau juru tulis menulis sebuah cerita yang menarik, teman saya ini mempublikasikan dan mempromosikan. Saya nanya, kenapa jumlah followermu yang begitu banyak gak kamu manfaatkan saja? Kan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kamu juga bisa terus bertahan hidup, mendapatkan materi untuk bertahan di tengah situasi krisis ini. Dia justru berkata kepada saya, Kak, aku masih punya teman-teman bermusik yang lain. Aku gak bisa bantu mereka lewat materi, tapi minimal aku bisa membantu mereka dengan kelebihanku, yaitu followerku yang banyak. Aku bisa membantu mempromosikan dagangan mereka. Ya namanya orang Indonesia, kalau yang promosi artis, kalau yang promosi orang yang terkenal, pasti kan lebih percaya gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, begitu juga teman saya ini mempromosikan dengan memanfaatkan namanya yang cukup besar. Dia mempromosikan dagangan temannya. Bagi saya ini adalah sebuah penderitaan. Karena apa? Dia harus berbagi rezeki, dia harus berbagi materi dengan teman-temannya yang sangat banyak. Dan dia harus mengalami kekurangan pemasukan dengan cukup banyak juga. Sebenarnya dia bisa saja masak lalu mempromosikan jualannya, tetapi dia justru mempromosikan jualan temannya yang lain. Disinilah kita bisa melihat bahwa menderita karena kebenaran, menderita karena memperjuangkan sesamanya, itu jauh lebih memiliki sebuah arti, dan itu bisa membawa sebuah kebahagiaan sendiri di tengah situasi yang menyesakan. Bukan berarti bahagia itu ketika situasi menyesakannya sudah berganti dan menjadi nyaman, bukan. Tetapi menderita karena kebenaran dan kemudian berbahagia itu adalah ketika di tengah situasi yang menderita pun kita tetap bisa memperjuangkan kebenaran, dan disitulah nilai sebuah kebahagiaan ketika melihat orang lain juga bisa mendapat penghidupan. Di teks selanjutnya kita juga bisa melihat ada kata dikuduskan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Apa maksudnya kuduskanlah Kristus dalam hatimu? Kata kudus ini bukan berarti suci. Kata kudus itu bukan berarti tanpa cacat celah. Kata kudus itu berasal dari kata kados yang artinya khusus. Artinya sebenarnya jika kita membaca secara harfiah,
tetapi khususkanlah Kristus di dalam hati. Nah, ini menjadi satu-satunya kunci untuk kita bisa memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah penderitaan saat ini. Apa yang membuat kita bisa memperjuangkan kebenaran? Apa yang membuat kita bisa terus sabar jika kita mengkhususkan Kristus dalam hati? Tantangannya besar. Mengkhususkan itu berarti mencoba menaruh pikiran dan tindakan Kristus dalam hati. Kita lihat ketika saat dulu Yesus berhadapan dengan penderitaan bagaimana. Apa yang ada dalam pikiran Yesus, apa yang ada dalam tindakan Yesus ketika dia harus berusaha untuk memperjuangkan kebenaran. Apa yang saat itu dialami Yesus pasti sangat menderita. Kita tahu bersama bagaimana perjalanannya Yesus penuh dengan penderitaan. Tetapi saya yakin dan percaya Yesus berbahagia. Maka dari itu kita teringat juga kata-kata ucapan bahagianya Yesus. Berbahagialah orang yang miskin dan lain sebagainya. Yesus mengajak orang untuk berusaha memiliki kesabaran di tengah penderitaan. Saudara-saudara, disinilah kita mau diajak untuk belajar mengkhususkan pikiran dan hati kita. Mari kita mencoba membayangkan dan kita berefleksi. Jika kita saat ini sedang rajin-rajinnya berbuat baik, kita sedang berusaha untuk memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah kesabaran, kita juga di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang tidak nyaman. Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah itu karena kita ingin terkenal? Apakah karena kita ingin agar nama perusahaan kita, nama usaha yang kita jalankan menjadi terkenal, nama kita menjadi terkenal? Tentu bukan seperti itu yang diharapkan dan diinginkan Kristus. Kristus menginginkan setiap hal yang kita lakukan saat ini, di tengah-tengah krisis saat ini, adalah sebagai sebuah upaya kesabaran kita di dalam memperjuangkan kebenaran. Bukan hal yang mudah, penuh tantangan. Lawan terbesarnya adalah diri kita sendiri. Namun mari kita bersama-sama melihat, jika kita memiliki kesabaran di masa ini, kita pasti tidak akan mempertanyakan lagi kapan berakhirnya. Tapi justru kita bisa bersabar untuk menghadapi situasi yang saat ini. Sabar yang seperti apa? Bukan sabar sampai kapan. Sabar yang seperti apa itu akan membuat kita mampu untuk menjalani proses adaptasi ini dengan lebih baik. Dan kedua, kita bisa mengupayakan diri kita menjalani hidup kita di saat ini dengan berbagai cara yang baru. Ada banyak sekali sekarang perubahan-perubahan yang kita mau nggak mau harus ikutin. Dan disinilah kita juga belajar untuk menjalani hidup sehari kita dengan cara yang baru. Dan kita tidak lagi mempertanyakan selesainya, tetapi kita memikirkan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa aku lakukan di tengah situasi-situasi yang menyeramkan ini. Di situasi saat inilah kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk bersabar terhadap yang kita inginkan, yaitu pemulihan dunia. Dan di sini juga kita diajak sabar untuk hal-hal yang saat ini memang tidak kita inginkan, yaitu masa-masa krisis ini. Kita bisa belajar bersabar bersama. Fondasi kesabaran adalah mengarahkan hati pada Kristus. Mengingat momen saat Kristus menjalani masa penderitaan dengan sabar sambil terus berkarya demi pemulihan dunia ini. Hati yang terarah kepada Kristus akan melahirkan kesabaran di tengah penderitaan. Sehingga kita memiliki kesediaan menjalani hidup sehari dengan terus berkarya melalui berbagai cara yang kreatif. Mari kita bersama mengakhiri refleksi kita, pemahaman Alkitab kita dengan berdoa bersama. Sabar menjadi sebuah hal yang sangat sulit bagi kami di masa ini. Tetapi bukan berarti kemudian kami enggan untuk melakukannya. Kami siap untuk belajar bersabar, sehingga kami mampu bersyukur dan kami menemukan solusi-solusi, cara-cara kreatif di tengah dunia yang saat ini sedang berubah. Kami siap untuk menjadi pengikut Kristus
yang berani menghadapi tantangan zaman, berani menghadapi perubahan, dan kami pun siap untuk bersabar. Karena dengan kesabaran yang Kristus berikan di dalam diri kami mampu menemukan jalan keluar. Kami bisa menemukan cara kreatif dan kami mampu melewati ini semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk teladan kesabaran yang Engkau berikan semasa hidup.